Selamat sore. Sebelum saya memulai presentasi statistik ekonomi dan bisnis, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terdahulu. Nama saya Paramita Karsani, saya dari kelas AK202. Baik, untuk statistik ekonomi dan bisnis, saya mengambil dua tema. Yang pertama, deret berkala dan peramalan, dan yang kedua, distribusi probabilitas kontinu. Berikut presentasi saya. Pendahuluan. Pengertian. Data deret berkala adalah sekumpulan data yang dicatat dalam suatu periode tertentu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan atau sekumpulan hasil observasi yang diatur dan didapat menurut kronologis waktu. Misalnya, perkembangan produksi, harga barang, hasil penjualan, jumlah penduduk, dan lain-lainnya. Manfaat analisis data berkala adalah mengetahui kondisi masa mendatang atau meramalkan kondisi mendatang. Peramalan. Yang dimaksud dengan peramalan adalah suatu dugaan atau perkiraan tentang terjadinya suatu keadaan di masa depan, tetapi dengan menggunakan metode-metode tertentu, maka peramalan akan menjadi lebih dari sekedar perkiraan. Peramalan dilakukan dengan memanfaatkan informasi terbaik yang ada pada masa itu untuk menimbang kegiatan di masa yang akan datang agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Deret berkala dan peramalan terdiri dari 1. Tren. Pengertian tren adalah suatu gerakan, kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata atau smooth. 2. Variasi musim. Yang dimaksud dengan variasi musim adalah perubahan atau fluktuasi dalam musim-musim atau bulan tertentu dalam satu tahun. Yang ketiga, variasi siklus. Yang dimaksud dengan variasi siklus adalah suatu perubahan atau gelombang naik dan turun dalam suatu periode dan berulang pada periode lainnya. Keempat, gerak tak beraturan. Yang dimaksud dengan gerak tak beraturan adalah suatu perubahan berupa kenaikan dan penurunan yang tidak beraturan baik dari sisi waktu dan lama dari siklusnya. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, tren. Analisis tren terdiri dari yaitu 1. Metode semi rata-rata. 2. Metode kuadrat terkecil. 3. Metode tren kuadratis. 4. Metode tren eksponensial. Kita masuk dalam pengertian metode semi rata-rata. Metode semi rata-rata membagi data menjadi dua bagian. 2. Menghitung rata-rata kelompok menjadi kelompok 1 atau K1 dan kelompok 2 atau K2. 3. Menghitung perubahan tren dengan rumus B sama dengan K2 dikurang K1 dibagi dengan tahun dasar kedua dikurang menjadi tahun dasar pertama. Keempat, merumuskan persamaan tren menjadi Y aksen sama dengan A ditambah BX. Contoh soal. Berikut adalah jumlah pelanggan PT Unilever di Jakarta dari tahun 2017 sampai tahun 2022. Di mana pada tahun 2017 jumlah pelanggan sebesar 5,5 juta, tahun 2018 sebesar 6,0 juta, tahun 2019 sebesar 6,6 juta, tahun 2020 sebesar 7,0 juta, tahun 2021 sebesar 7,5 juta, tahun 2022 sebesar 8,4 juta. Dari data tersebut, buatlah persamaan tren linear pelanggan PT Unilever
kedua, hitunglah perkiraan jumlah pelanggan PT Unilever untuk tahun 2023. Pertama-tama, kita kelompokkan tahun 2017 sampai tahun 2022 menjadi dua kelompok, di mana di kelompok pertama itu terdiri dari 3 tahun, yaitu tahun 2017, 2018, dan 2019, dan di kelompok 2 yaitu terdiri dari tahun 2020, 2021, dan 2022. Dengan jumlah pelanggan seperti data yang sebelumnya kita isi, di mana tahun 2017 jumlah pelanggannya sebesar 5,5, tahun 2018 sebesar 6,0, tahun 2019 sebesar 6,6, tahun 2020 sebesar 7,0, tahun 2021 sebesar 7,5, dan di tahun 2022 sebesar 8,4. Dari data tersebut kita harus cari dulu rata-rata, di mana rata-rata kita dapat dari menjumlahkan setiap tahun yang ada di kelompok 1 baru dibagi 3. Rata-rata di kelompok pertama kita jumlahkan 5,5 ditambah 6,0 ditambah 6,6, terus dibagi 3 mendapatkan hasilnya 6,03. Begitupun juga di kelompok 2 kita jumlahkan jumlah pelanggan pada tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022 menjadi 7,63. Setelah kita menemukan rata-rata, kita harus mencari nilai X untuk tahun 2018. Kenapa di tahun 2018? Karena 2018 merupakan tahun tengah di antara 2017 sampai tahun 2019. Maka nilai X yang kita ambil berdasarkan tahun 2018. Begitupun juga untuk di kelompok 2, nilai X yang diambil yaitu di tahun 2021. Kita mulai dari nilai X untuk tahun 2018, di mana nilai tengahnya atau titik tengahnya di tahun 2018, maka nilainya kita buat 0. Untuk tahun yang di atasnya maka dia sama dengan min 1. Sedangkan untuk tahun di bawahnya 2019 maka dia 1, dan untuk tahun 2020 dia menjadi 2. Kita urutkan, untuk tahun 2021 menjadi 3 dan tahun 2022 menjadi 4. Begitupun sebaliknya untuk nilai X untuk tahun 2021, di mana di 2021 nilai X-nya 0 dan tahun 2022 itu 1. Di tahun 2020 menurun ke atas, menurun menjadi min 1, tahun 2019 menjadi min 2, 2018 menjadi min 3, dan 2017 menjadi min 4. Nilai perubahan berarti kita harus mencari nilai B. B sama dengan K2 dikurang K1 dibagi dari tahun dasar kedua dikurangi dengan tahun dasar pertama. Kelompok 2-nya tadi kita sudah mendapat rata-ratanya 7,63, dan di kelompok satunya kita sudah mendapatkan rata-ratanya 6,03. Maka kita masukin
7,63 dikurang 6,03, sedangkan untuk tahun dasar kedua dan tahun dasar 1 yang menjadi tahun dasar kedua yaitu di tahun 2021 dan menjadi tahun dasar pertama yaitu tahun 2018. Jadi 7,63 kurang 6,03 dibagi 2021 dikurang 2018, maka hasilnya 0,53. Berarti setelah kita sudah mendapatkan nilai perubahannya, kita bisa masukkan data nilai perubahannya atau nilai B-nya ke Y aksen sama dengan A ditambah BX, dimana berarti Y aksen sama dengan 6,03 ditambah 0,53X dengan tahun dasar 2018, dan Y aksen sama dengan 7,63 ditambah 0,53X dengan tahun dasar 2021. Nilai peramalan untuk tahun 2023 bila menggunakan tahun dasar 2018, nilai X sama dengan 5. Dari mana kita bisa mendapatkan nilai 5? Kita masuk ke tabel yang sebelumnya. Bila kita buat di bawah tahun 2022 sama dengan tahun 2022, di bawah tahun 2022 kita buat tahun 2023, maka nilai X yang selanjutnya adalah 5. Jadi untuk mencari itu kita masukin rumusnya, Y aksen sama dengan 6,03 ditambah 0,53X, dimana X nya sama dengan 5. Jadi nilai peramalan untuk tahun 2023 bila menggunakan tahun dasar 2018 adalah sebesar 8,69 juta pelanggan. Begitupun sebaliknya bila menggunakan tahun dasar 2021 dengan nilai X 2. Kenapa nilai X nya 2? Kita balik ke data yang sebelumnya. Pada tahun 2021 bila kita buat tahun 2023, maka nilai X untuk tahun 2021 sama dengan 2. Jadi kita masukkan ke dalam rumus seperti biasa. Rumusnya Y aksen sama dengan A ditambah BX. Y sebelum nilai Y nya sama dengan 7,63 ditambah 0,53X. X nya kita masukin nilainya 2, jadi sehingga mendapatkan hasil sama, yaitu 8,69 juta pelanggan. Metode kuadrat terkecil atau least square method. Tren dengan kuadrat terkecil diperoleh dengan menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis tren. Rumus garis tren dengan metode kuadrat terkecil adalah Y aksen sama dengan A ditambah BX, dimana untuk mencari nilai A sama dengan sigma Y dibagi dengan N, dan untuk mencari nilai B sama dengan sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Contoh soal, kita pakai data yang sama. Berikut adalah jumlah pelanggan PT Unilever pada tahun 2017 sampai 2021, di mana jumlah pelanggannya sama seperti data yang sebelumnya. Sebelum kita masuk ke rumusnya, yaitu Y aksen sama dengan A ditambah BX, maka kita harus mencari nilai A dulu, di mana nilai A tadi yaitu sigma Y dibagi dengan N, di mana sigma Y itu merupakan di mana nilai Y merupakan penjumlahan jumlah pelanggan.
Maka kita hitung dulu jumlah pelanggannya. Setelah kita hitung, maka jumlah pelanggan dari tahun 2017 sampai 2021 sebesar 32,6. Setelah kita menjumlahkan data tersebut, kita masukin ke nilai sigma Y. Sigma Y nya sama dengan 32,6 dibagi dengan nilai N. N sama dengan banyaknya data. Karena banyaknya datanya ada 5 tahun, yaitu dari tahun 2017 sampai tahun 2021, maka nilai N nya sama dengan 5. Jadi 32,6 dibagi 5 sama dengan 6,52. Setelah kita mendapatkan nilai A, kita harus mencari nilai B dulu. Nilai B dengan rumus sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat, di mana tadi nilai XY pada tabel di atas sebesar 5 dan nilai X kuadrat sebesar 10, maka tinggal kita masukin nilainya ke dalam rumus sehingga menjadi 5 dibagi 10 sama dengan 0,5. Jadi kita dapat nilai Y aksennya sama dengan 6,52 ditambah 0,5 X. Untuk nilai peramalan untuk tahun 2022, untuk X sama dengan 3. Kenapa X nya 3? Maka kita balik lagi ke data di atas, kita masukin tahun 2022 di bawah tahun 2021, maka nilai X nya sama dengan 3. Jadi Y aksen sama dengan 6,52 ditambah 0,5 X. Kita masukin nilai X nya 3, jadi 6,52 ditambah 0,5 kali 3, maka hasilnya adalah 8,02 juta pelanggan. Metode tren kuadratis. Untuk jangka waktu pendek, kemungkinan tren ini tidak bersifat linear. Metode kuadratis adalah contoh metode non-linear. Persamaan tren kuadratis dirumuskan, yaitu Y aksen sama dengan A ditambah BX ditambah CX pangkat 2. Koefiensi A, B, C dapat dicari dengan rumus A sama dengan sigma Y dikali dengan sigma X pangkat 4 dikurang dengan sigma X pangkat 2 Y dikali sigma X pangkat 2 dibagi dengan nilai N dikali sigma X pangkat 4 kurang dengan sigma X pangkat 2 dipangkatkan 2. Sedangkan untuk mencari nilai B sama dengan sigma XY dibagi dengan sigma X pangkat 2. Sedangkan untuk mencari C yaitu dengan N dikali sigma pangkat 2 dikali Y dikurangin sigma Y dibagi dengan nilai N dibagi sigma X pangkat 4 dikurang dengan sigma X pangkat 2 dipangkatkan 2.